Selamat datang di dunia Kaito Sentai Lupin Ranger vs Ketsatsu Sentai Patrangga. Yap, selesai request kalian, gue bakalan bawain alur cerita Super Sentai Kaito Sentai Lupin Ranger vs Ketsatsu Sentai Patrangga, di mana gue bakalan bahas alur cerita sampai tuntas. Mulai dari awal kisah hingga movie dan episode spesial, gue jadiin 30 menit. Dari series 51 episode tambah movie 1, mungkin teman-teman bakalan bilang kok episode sepanjang tambah movie cuma dirangkum 30 menit doang, nggak 1 jam, alasan dalam pengeditan, dan paling bahaya kalau sampai kena ban aku ini. Bersama Mbah Theo dan MBA TV Asahi. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke dalam cerita, semongko. Bisa dimulai saat terjadinya penyerangan di dunia yang sama dengan geng Lair, hingga membuat ras di sana melarikan diri ke dunia manusia, sembari membawa peralatan hasil ciptaan mereka. Dan dikatakan bahwa ras di sana tergolong non-manusia. Selang setelahnya, seorang pencuri bernama Arsène Lupin berinisiatif untuk mengumpulkan ciptaan dari non-manusia tersebut yang dinamakan Lupin Collection. Ia juga menaungi beberapa keturunan non-manusia sebelumnya, dan salah satunya adalah Nol. Nol lalu diajarkan tentang dunia dan cara memodifikasi collection. Hingga tibalah para geng Lair yang menyadari kekuatan dari Lupin Collection dan membuat Arsène kehilangan nyawanya. Scene berlanjut di era modern. Diceritakan Kairi yang merasa jengkel melampiaskan rasa kesalnya pada saudara laki-lakinya. Ketika menjauh, ia pun melepaskan dengan sawangnya. Namun tak lama, ia mendengar jeritan abangnya. Kairi kemudian melihat abangnya kembali. Namun tiba-tiba, ia pun membeku. Dan seketika bongkahan itu pun pecah tak menyisakan apapun. Hal itu juga terjadi pada sahabatnya Umika dan tunangannya Toma. Kemudian kita kedatangan seorang pria tua bernama Kogure. Dan diceritakan ia merupakan pelayan setianya Arsène Lupin. Sembari memberikan VS Changer pada mereka, ia mengatakan ada sebuah cara untuk membuat keinginan mereka menjadi kenyataan. Walaupun keinginan itu mengembalikan orang-orang yang telah tiada, yaitu dengan mengumpulkan Lupin Collection. Sehingga mereka yang telah membulatkan tekad pun sekarang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan Open Collection dengan menjadi pencuri. Kita masuk ke main story-nya. Berlatar waktu di masa sekarang, diperlihatkan seseorang yang mengalami kerugian di kasino. Dan hal itu memang disengaja oleh bandar judinya. Tiba-tiba kita kedatangan trio pencuri yang melemparkan kartunya ke si bandar. Dan terkuaklah identitasnya adalah geng Lair. Diketahui tujuan dari pencuri tersebut adalah mencuri harta yang tersimpan dalam brankas milik si geng Lair. Sehingga mereka pun bertarung. Dan dengan lihainya salah satu pencuri itu membuka brankas tersebut menggunakan Lupin Collection. Tak tinggal diam, seketika gangler itu menyerang mereka. Hingga diperlihatkan perubahan dari pencuri yang ternyata mereka adalah Kaito Sentai Lupin Ranger. Para polisi pun tiba di TKP dan setelah mendapatkan yang si pencuri cari, mereka pun kabur dari tempat tersebut. Paginya setelah aksi yang mereka lakukan, kita diperlihatkan bahwa pencuri semalam memang telah dikenal oleh banyak orang dan membuat si polisi bernama Keiichiro kesal. Beralih ke tempat persembunyiannya si pencuri yang ternyata mereka sebenarnya adalah Kairi yang sedang membeli bahan makanan, Umika yang menjadi pelayan, dan Toma sebagai chef di restoran bernama Jurar. Dan juga dikatakan bahwa saat ini mereka terpaksa menyamar sebagai pegawai pada restoran tersebut guna berkamuflas agar menghindari penyelidikan polisi. Dan semua itu telah diatur oleh Kogure. Beralih ke dunianya para geng Lair. Di acara jamuan makan mereka, kita kedatangan bos mereka yang kita panggil saja dengan bos geng Lair. Dan ia juga memiliki tangan kanan bernama Destra dan juga Goke. Kemudian ia pun mengumumkan saat ini ia berencana untuk mencari penerusnya dengan syarat siapapun yang bisa mengambil alih dunia manusia berhak menjadi bos. Selanjutnya, di tempat lain, saat Lupin Ranger melakukan aksinya, tiba-tiba mereka dihadang oleh tim kepolisian global. Dan uniknya mereka juga memiliki VS Changer. Seketika mereka pun dapat berubah menjadi Keisatsu Sentai Patoranger. Keiichiro lalu berniat menghabisi geng Lair, namun dihentikan oleh Kairi dikarenakan Lupin Collection masih berada di dalam brankasnya monster tersebut, sehingga monster itu pun melarikan diri.
Pater Ranger dan Lupin Ranger juga terlibat aksi kejar-kejaran. Namun di akhir para pencuri berhasil meloloskan diri. Di restoran, mereka terlihat kebingungan karena VS Changer yang biasanya mereka gunakan juga digunakan oleh pihak kepolisian. Dan tentu hal ini menghambat tujuan mereka, yaitu dalam mengambil Lupin Collection. Setelahnya Kairi pun menyelidiki TKP untuk mencari petunjuk terkait gangler yang kabur. Namun di sana ia bertemu dengan Keiichiro yang berjanji untuk menghabisi gangler yang masih berkeliaran. Dikarenakan monster itu telah membakar dan merugikan masyarakat di sana. Dan melihat hal itu, Kairi pun menjadi tersantun. Kembali dengan gangler, para pencuri pun berusaha merebut Lupin Collection sebelum para polisi datang. Dan setelah merebut harta itu, Toma yang berniat untuk menghabisi para polisi yang ia pikir sebagai biang penghambat dicegah oleh Kairi. Karena ia mengetahui niat polisi adalah mulia, sehingga mereka lalu memutuskan untuk mundur dan mengatakan bahwa mereka hanyalah pencuri, bukan seorang pembunuh. Di sana, Power Ranger juga mendapatkan Lupin Collection baru bernama Good Striker. Alat itu merupakan tipikal robot yang berfungsi meningkatkan kekuatan para Ranger, seperti penggabungan kekuatan pada Pato Ranger. Setelah dikalahkannya Gangler, Ghost si tangan kanan bos Gangler pun datang dan membangkitkan Gangler tersebut menjadi raksasa. Melihat para Lupin Ranger berusaha mengalahkannya, Ghost Striker pun sekarang beralih hulu ke pihak Lupin Ranger dan menggabungkan pesawat mereka menjadi sebuah Zord bernama Kansen. Lupin Kaiser, yang mana dengan efek visual yang menakjubkan, mereka berhasil mengalahkan gangler tersebut kembali. Di restoran mereka sekarang kedatangan para polisi, yang mana membuat para pencuri menjadi cemas. Namun mengetahui mereka hanya datang sebagai customer biasa, hal ini tentu membuat mereka menarik nafas lega. Thomas sempat berniat mencuri VS Changer milik mereka. Namun untungnya rencana itu dihadang oleh Kairi, karena apabila ia melakukan hal nekat tersebut, imbasnya penyamaran mereka akan terbongkar. Kemudian Toma pun disadarkan oleh Kairi agar jangan terlalu tergesa-gesa, karena akan menyebabkan kerugian bagi tim pencuri. Setelah tenang, Cairil lalu menjelaskan alasan kehadiran polisi juga dapat dimanfaatkan bagi mereka, yaitu dengan menjadikan polisi sebagai umpan untuk memancing gangler mengeluarkan perangkapnya terlebih dahulu, sehingga membuat para pencuri dengan leluasa menangkap gangler tersebut. Dan hal itu menjadikan Toma tersadar dengan mengingat apa yang telah tunangannya katakan, yaitu walau awalnya terlihat sia-sia, namun hal itu akan membuat pilihanmu semakin banyak. Setelah mengambil harta dari monster itu, Lupin Ranger pun berniat menyelesaikannya dengan bergabung menggunakan Good Striker. Seperti halnya Pato, Ranger berpikir akan bergabung, dan rupanya Kairi yang menjadi semakin banyak. Di restoran, Umika pun bertanya tentang Good Striker. Kemudian Koguru menjelaskan bahwa Good Striker adalah koleksi yang sulit untuk diatur. Setelahnya para polisi pun berkunjung, dan terlihat Sakuya yang naksir dengan Umika. Di episode berikutnya, kita akan diberikan sudut pandang pada tim kepolisian. Di sana terlihat Keiichiro yang sangat berambisi untuk menumpas gangler yang menghilangkan banyak orang. Dan untungnya Tsukasa lalu menenangkan Keiichiro. Kita juga mengetahui bahwa Tsukasa sebenarnya telah lama mengenal Keiichiro, dan karena itulah ia mengetahui karakter dari Keiichiro. Di sebuah tempat dilaporkan kembali kasus menghilangnya seorang gadis, dan kasus ini telah kali ke-16 dan harus segera ditangani. Tsukasa pun tak sengaja melihat penjual boneka, dan boneka yang dijualnya persis sama dengan boneka yang dilihat pada kamar yang gadis menghilang. Seketika para pencuri datang dan mengungkap identitas penjual yang sebenarnya adalah gangler. Namun para polisi tidak akan membiarkan gangler tersebut dikalahkan karena para korban yang menghilang belum ditemukan. Sehingga Umika mengatakan kekuatan dari Lupin Collection milik monster itu, dikarenakan ia pun turut prihatin akan korban dari gangler tersebut. Di markas kepolisian, kita diperkenalkan dengan Jim, yaitu robot yang bertugas sebagai penyedia informasi, dan Hilltop sebagai pimpinan pada tim kepolisian. Di sana kita diperlihatkan sisi imut dari Tsukasa, bahwa ia sebenarnya sangat menyukai hal-hal imut seperti boneka. Dan tiba-tiba ia pun menghilang. Tak sadar Tsukasa pun sekarang berada di penjara tempat orang-orang yang hilang, yang membuatnya telah memecahkan kasus yang dikerjakannya. Alhasil ia pun menyelamatkan orang-orang di sana.
Saat diserang oleh Gengler, Tsukasa juga sempat pasrah. Namun kita kedatangan Keiichiro dan Sakuya yang berhasil tiba di tempat itu dan mengalahkan Gengler tersebut. Di scene akhir kita diberitahukan bahwa alasan Keiichiro dan Sakuya mengetahuinya karena Keiichiro pun juga sangat mengenal Tsukasa dulunya seperti apa. Di episode kelima, kita kedatangan Lupin Collection yang baru, seketika menjadi ajang perebutan bagi kedua belah pihak, hingga membuat Keiichiro dan Kairi terpaksa bertarung. Di sana dikatakan bahwa para pencuri tidak berhak mengatasnamakan keadilan, karena yang telah mereka lakukan adalah salah. Namun Kairi pun membalasnya, bahwa mereka mencuri karena mereka tak punya pilihan yang lain, akhirnya menjadikan Keiichiro dikalahkan, hingga membuatnya semakin kesal akan Lupin Ranger. Esoknya saat melawan Gengler, Keiichiro dengan sengaja tidak mengalahkan Gengler itu, agar ia dapat merebut kembali koleksi yang dicuri Lupin Ranger. Akibatnya Gengler itu kabur, dan Keiichiro ditampar oleh Tsukasa. Tsukasa lalu mengatakan alasannya menampar Keiichiro karena ia harus menenangkan pikirannya terlebih dahulu dengan mengingat kembali perkataan Keiichiro dulu mengenai pekerjaan sebagai polisi global, yaitu dengan jangan melupakan tanggung jawab seorang polisi. Dan hal itu membuatnya tersadar kembali ke pertarungan. Ia pun sekarang menjadi lebih stabil. Sampai ia pun kembali memprioritaskan keamanan warga dibandingkan melawan Gengler ataupun Lupin Ranger. Ia membuat Kairi sekarang mengakuinya. Di episode ke-8, Tsukasa mulai curiga terhadap pegawai-pegawai di restoran Jurar, dan ia menyelidiki latar belakangnya. Dikatakan bahwa Kairi adalah seorang yatim yang tinggal bersama abangnya, Tomaya mantan seorang chef di restoran terkenal, dan Umika seorang gadis yang putus sekolah. Dari latar belakang mereka sebenarnya mengindikasikan keterkaitan di tempat hilangnya banyak orang tahun lalu. Dan apabila benar, hal ini mungkin akan menjadi jawaban atas tujuan sebenarnya dari Lupin Ranger. Mereka lalu main setting seakan akan munculnya Gengler dengan Jim yang menyamar dengan brankas Dilam. Lupin Ranger yang mengetahui mereka sedang dicurigai memainkan perannya, seolah-olah para pencuri muncul untuk mencuri Lupin Collection dari game. Sementara itu, orang-orang di restoran tetap berada di sana, merasa ada yang kurang suka selalu menanyai, di mana Kairi sekarang? Hingga turunlah Kairi untuk memperlihatkan dirinya, yang membuat rencana kepolisian harus berakhir. Kemudian terungkaplah Lupin Ranger yang menemui James sebenarnya adalah kekuatan penggantian diri Good Striker Kairi. Sementara di restoran, yang menyamar sebagai Kairi adalah Kogure. Singkat cerita, Kairi juga mendapatkan Lupin Collection dari wanita Prancis yang dapat digunakan sebagai tameng dan bumerang. Hingga kekuatan itu digunakan melawan Gengler yang ia cari-cari selama ini, yaitu Zamigo. Dan terungkaplah bahwa Gengler tersebutlah yang membekukan orang-orang di kota 1 tahun lalu, dan mengatakan bahwa sekarang ia tertarik dengan Lupin Ranger. Beralih ke episode 20, diberitakan pada surat kabar bahwa seseorang telah diselamatkan oleh pencuri baru. Dan Kairi bertanya-tanya siapa sebenarnya pencuri tersebut. Lalu terdengarlah seseorang yang mengaku sebagai Lupin Kali. Agar membuatnya percaya, ia juga menampilkan beberapa trik hingga Keiichiro pun menangkapnya. Di kepolisian, ia pun diinterogasi. Namun Hilltop mengatakan agar menghentikan interogasinya karena sebenarnya yang mereka interogasi adalah anggota agen kepolisian dari markas besar di Prancis. Ia adalah Nol. Nol juga mengatakan bahwa peralatan yang mereka gunakan berasal dari hasil modifikasinya. Kemudian di pertarungan, Nol pun ingin unjuk gigi agar ia mendapatkan kepercayaan dari tim kepolisian, sehingga ia pun berubah menjadi faktor Ranger Kali dengan corak berwarna emas. Tak hanya itu, ia juga dapat berubah menjadi pencuri dengan menjadi Lupin Kali, yang membuat lawannya ditumbangkan. Di restoran, tampaknya Ghost Striker juga mengenali Nol. Dan Nul juga telah mengetahui identitas dari para pencuri, sembari memberikan Lupin Collection pada mereka. Kemudian ia menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah pencuri, sekaligus juga seorang polisi. Dan tujuannya sama seperti para pencuri, yaitu mengumpulkan Lupin Collection bersama Lupin Ranger. Namun ibarat pisau bermata dua, di pihak kepolisian justru kehadirannya akan diragukan.
Mengingat Null adalah seorang pencuri, namun ia pun merencanakan suatu agar membuat kepercayaan mereka didapatkan. Dengan meminta para Lupin Ranger dijadikan sebagai lawan perannya guna membuat Pato Ranger percaya pada Null. Paginya kita mendapati kunjungan dari tim kepolisian beserta Null di restoran. Dan Null juga memainkan perannya karena pada dasarnya dalam identitas sebagai pegawai juri mereka belum mengenali Null. Hingga terlihatlah Sakuya yang tersipu malu mengenali Umika pada Null. Di episode ke-25, para Ranger dihadapkan dengan lawan yang lumayan tangguh dengan Gangler berstatus Gold. Null juga sempat terluka karena ingin mengetahui cara mengalahkan Gangler tersebut, yang membuat para Lupin Ranger sekarang dapat mempercayainya karena sebenarnya tujuan dari Null juga sama dengan mereka, yaitu mengembalikan orang yang penting di hidupnya. Sehingga berkat petunjuk dari Null yang menyuruh mereka menggunakan dua Lupin Collection untuk membuka brankas emas akhirnya tersebut. Lupin Collection berhasil didapatkan. Dan pertarungan ditutup dengan kerjasamanya Null dengan Lupin Ranger dan Pato Ranger yang membentuk Good Cool Kaiser. Kita sekarang ke episode spesial, yaitu Ultimate Race Combination. Diceritakan para Ranger berhadapan dengan Gangler yang memiliki kekuatan magnet dan membuat Kairi dan Keiichiro saling tarik-menarik hingga keduanya kesusahan di pertarungan. Selanjutnya, para Ranger sisanya juga ikut terkena efek magnet yang membuat mereka berempat tak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan hal itu membuat Null sebagai satu-satunya Ranger yang harus mengalahkan Gangler magnet tersebut. Di lain tempat kita melihat IDE memanfaatkan pesawatnya sebagai tarikan agar melawan gaya magnetnya dengan membuat Keiichiro diikat di tembok. Namun kocaknya, Keiichiro membuat ikatan tali yang cukup kuat hingga saat melawan Gangler itu kembali, Keiichiro menghadapinya dengan membawa tembok bersamanya. Sempat membuat tarikan magnet aktif kembali hingga Kairi dan Keiichiro memanfaatkannya untuk mengkombinasikan serangan melawan Gangler tersebut. Di bandara mereka, kedatangan seorang detektif bernama Sherlock Holmes yang dapat mengungkap siapa identitas Gangler. Seketika di pertarungan, Kairi dan Keiichiro lalu diculik ke dunia Gangler. Dan para Gangler di sana berniat menghabisi mereka. Namun saat penyerangan berlangsung, mereka pun melakukan gencatan senjata dan berniat untuk bekerja sama untuk saat ini. Setelahnya mereka pun bertemu dengan Jackpot Striker dan memutuskan untuk ke kastil Gangler guna mencari Ghost agar membuatnya dapat mengembalikan mereka kembali ke dunia manusia. Benar saja, dan dengan bantuan Jackpot Striker untuk mengendalikan Ghost, mereka pun kembali ke dunia asalnya. Tak hanya itu saja, pada sudut pandang Ranger di dunia manusia, mereka juga melakukan gencatan senjata karena mereka mengetahui bahwa sebenarnya Sherlock adalah seorang Gangler. Bersama-sama, mereka lalu melakukan serangan balik dengan para Pato Ranger bergabung menggunakan Good Striker. Sementara Lupin Ranger juga dapat bergabung menggunakan Jackpot Striker. Kita sekarang ke episode spesial Another Pedrinigo. Saat itu tim kepolisian dihadapkan dengan Gangler yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia membuat Keiichiro sangat emosional dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Sakuya Junior dari Tsukasa memegang nomor Komando 2, sedangkan sempainya mengenakan nomor 3. Hal itu dikarenakan Sakuya adalah pengganti dari seorang pendahulunya saat itu tidak diperkenalkan dengan Patranigo bernama Satoru. Ia adalah orang yang berkebalikan dengan Keiichiro, yaitu tenang dan stabil. Karena ia memiliki kebiasaan mendengar lagu yang membuatnya tidak mudah terbawa suasana. Saat menghadapi Gangler, diceritakan mereka tidak memiliki peralatan V-Exchanger, namun dengan kemampuan seadanya, mereka masih dapat menyelamatkan orang-orang. Hal itu membuat Keiichiro marah, karena yang harus mereka lakukan sebenarnya adalah mengalahkan para Gangler, bukan membiarkannya semena-mena terhadap orang lain. Di saat misi penyelamatan selanjutnya, kita diperlihatkan Satoru yang menyelamatkan kedua rekannya, hingga membuat Satoru tak sadarkan diri, yang akhirnya membuat Keiichiro mengerti bahwa yang harus Keiichiro lakukan adalah dengan menenangkan pikirannya. Dan untuk kondisi dari Satoru sekarang, ia dikabarkan menjadi anggota di markas besar Prancis, dan tim kepolisian di Jepang belum melihatnya sampai sekarang. Kembali ke seriesnya, sekarang kita ke Gangler dengan 5 brankas hasil eksperimen dari Ghost.
Dan dikatakan juga bahwa untuk mengalahkannya dibutuhkan 5 orang secara serentak guna membuka brankas dari monster tersebut. Null lalu meminta pada Patranger untuk bekerja sama. Namun Keiichiro menolak dengan alasan ia tidak akan bekerja sama dengan seorang kriminal. Namun berkat pencerahan dari Null, ia mengatakan tujuan dari Lupin Ranger adalah orang yang mereka sayang. Akhirnya ia pun membantu Lupin Ranger. Di episode ke-34, kita mendapati Lupin Collection favoritnya Arsène Lupin, yaitu Lupin Magnum, telah didapatkan. Dan berikutnya para pencuri mendapatkan Lupin Siren Striker yang digunakan oleh Null sebagai power OP. Dan Victory Striker yang digunakan Kairi juga sebagai power OP, sehingga ia dapat mengimbani atau bahkan melampaui Zamigo. Tapi di kesempatan itu, Zamigo pun memutuskan untuk melarikan diri dan meminta Gusu untuk membuatnya semakin kuat dengan menambah Lupin Collection pada tubuhnya. Kita sekarang ke Destra. Ia mengamuk karena ia telah diperintahkan untuk turun tangan menghadapi para Ranger. Walau tak memiliki Lupin Collection, ia sempat membuat Null dan Kairi di pojokan dan juga berhasil mengambil Victory Striker dan Siren Striker. Saat semua orang dikalahkan, Kairi pun bangkit dan mencoba menggunakan kekuatan yang tersisa untuk mengalihkan perhatiannya. Dan Kijiro yang mengambil kesempatan itu untuk mengambil Rubin Collection dari Destra. Dan berkat bantuan dari Null, ia pun juga dapat mengambil Victory Striker kembali. Sehingga pertarungan diakhiri dengan bergabungnya mereka menjadi Good Cool Kaiser dan berhasil mengalahkan Destra. Kita ke movie-nya dulu, yaitu Lupin Ranger versus Peter Ranger versus Chul Ranger. Diceritakan Hoshi Minato tiba di dunianya. Kairi lalu menyandera mereka. Dan di sana kita juga kedatangan para polisi dan juga Lake yang jatuh entah dari mana. Kemudian Minato dan bawahannya pun melarikan diri. Sehingga Keiichiro yang marah berkesimpulan bahwa Lucky juga merupakan antek dari si penculik Kairi dan yang lain. Namun ia mengatakan bahwa kedatangannya ke sini untuk mencari Don Arkaji kembali dengan Minato. Setelah curhat mengenai dirinya yang berasal dari alam semesta lain, para Lupin Ranger mengerti dan bekerja sama dengan penculik agar meminta tebusan pada bosnya yaitu Kogure, dan juga para polisi yaitu dengan meminta gitar yang ia cari-cari uang. Dan tak lupa pula seluruh Lupin Collection dari polisi. Oh iya, di sana kita juga kedatangan Malnes dan Naga yang membantu agar negosiasi menjadi lancar. Namun tiba-tiba mereka diganggu oleh Gangler hingga terpaksa para Lupin Ranger menggunakan VS Changer dari polisi yang membuatnya menjadi Pato Ranger. Namun karena merasa tidak mereka cocok pun dikalahkan. Di markas polisi, mereka kedatangan Tsurugi yang menjelaskan bahwa ia berasal dari alam semesta. Dan hal ini seperti yang telah diceritakan oleh Lucky. Dan mereka pun membebaskan Lucky dan meminta maaf padanya. Singkat cerita, Don Arkaji mulai melakukan penyerangan hingga mereka semua pun harus menyatukan kekuatan. Hingga kemudian, setelah semuanya berkumpul, baik itu Kyo Ranger atau Ranger, Lupin Ranger, dan bahkan The Power Ranger. Yang satu ini kayaknya salah server. Alhasil dengan tawaran besar-besaran, mereka berhasil mengalahkan Don Arkaji. Balik ke seriesnya. Kita sekarang bertemu seseorang yang cukup familiar. Ia adalah Satoru. Dan mengatakan bahwa ia ditugaskan dari markas besar Prancis guna mencari pengkhianat di antara para polisi global. Mengingat informasi mereka selalu bocor ke pihak Gangler. Di kantor ia berpikir bahwa Null lah yang paling mencurigakan karena memiliki latar belakang yang sangat misterius. Tiba-tiba ia pun mengetahui di mana lokasi Null saat ini. Setelahnya mereka semua meringkus Null dengan salah satu geng lain di sana, hingga Null lalu menembaki mereka dan melarikan diri. Di sisi Lupin Ranger, Guts mengatakan bahwa sebenarnya Null bukanlah seorang manusia. Di tengah hujan yang deras, para pencuri pun menemui Null yang diburu oleh polisi. Mengetahui Null bukanlah manusia, ia pun menjelaskan bahwa memang benar ia adalah non-manusia karena pada dasarnya ia berasal dari sama dunia dengan Gangler. Ketika itu dunianya telah diambil alih oleh para Gangler. Null yang sendirian saat itu diasuh oleh Arsène Lupin. Yap, dialah bocah yang telah kita ceritakan di awal. Dan karena itulah baginya, Arsène Lupin
adalah orang yang paling berharga baginya. Dan ia berkeinginan untuk menghidupkan kembali pria tersebut. Seketika mereka menyadari ada hal yang aneh dengan sikap Satoru. Keiichiro bertanya, kenapa ia berpura-pura mendengar musik, walau lagu yang ia punya sama sekali tidak ada. Dan mempertanyakan, apakah ia memang adalah Satoru. Tiba-tiba tubuh mereka pun bergerak sendiri dengan menyerang satu sama lain, hingga Null pun muncul dan mengungkap bahwa tembakan yang ia lakukan juga pengendalian dari Satoru. Dan alasan Null berada di sana adalah jebakan yang ia buat. Null juga memahami bahwa kebocoran informasi sebenarnya berasal dari Perancis, lalu mengungkap bahwa Satoru adalah seorang gangler dan dialah yang membocorkan informasi ke para gangler. Dan dikatakan juga dikarenakan penyamaran ini dapat digunakan, hal itu berarti Satoru yang asli telah meninggal. Dan setelah mengalahkannya, para polisi pun berjanji untuk membalaskan kematian Satoru. Di tengah pertarungan yang memanas, terlihat Ghost mampu mengalahkan para Power Ranger dan berniat untuk menjadikan mereka sebagai subjek eksperimen. Namun Null meminta agar dirinya sajalah yang akan menggantikan mereka untuk dijadikan kelinci percobaan karena ia adalah spesies langka, yaitu non-manusia. Dengan memberikan Lipin Collection-nya, ia pun menyerahkan dirinya dan bertemu dengan bos gangler berstatus Gold Physical Protection. Kemudian, para gangler melakukan siaran live untuk eksperimennya. Dan para Ranger berpikir, walau ini adalah jebakan, setidaknya ia harus menyelamatkan Null. Karena Null merupakan bagian dari mereka. Setiba di sana, kita melihat para Pato Ranger yang dikalahkan kembali. Kemudian di saat genting, para Lupin Ranger datang. Dan hal itu telah dinantikan oleh bos gangler. Rencana dari bos gangler sebenarnya adalah mengungkap identitas Lupin Ranger. Dan dengan terungkapnya identitas mereka pun dapat membebaskan Null yang disekap. Mendengar hal itu, mereka yang ingin kehilangan orang-orang yang mereka sayang sepakat untuk menyelamatkan Null. Dan alhasil, diketahuilah identitas dari pencuri sebenarnya adalah para pegawai Jura, yaitu Kairi, Toma dan Unika. Yang sontak membuat para Faktor Ranger terkejut. Namun bagaimanapun juga, yang namanya penjahat tidak akan membiarkannya semudah itu. Gojes ketika memanggil bawahannya. Tapi karena ingin menepati janji bersama Lupin Ranger, bos gangler pun mengambil Lupin Collection dari mereka dan meninggalkan Gus seorang diri. Dan dengan bekerja sama dengan Pato Ranger, mereka pun mengalahkan Goji. Di episode ke-49, Kairi dan yang lain pun saat ini memutuskan untuk bersembunyi dan beralih ke tempat lain karena identitasnya telah diketahui. Di pihak gangler, terlihat hanya tersisa bos gangler dan Zamigo yang mulai mengamuk hingga membuat kota hancur. Dan di sana kita melihat Zamigo yang menyandera ketiga orang yang para Lupin Ranger sayang. Dan jikalau kita mengingat kasus Hatoru, beruntung mereka bertiga tidak dijadikan penyamaran. Dan hal itu memang telah direncanakan oleh Zamigo guna menjadikan mereka sebagai sandera agar Zamigo dapat bertarung bersama Lupin Ranger. Setelah itu kita melihat Lupin Ranger yang tak sadarkan diri, Toma dan Umika yang tiba, sementara Kairi yang terluka berjalan untuk pulang. Mengingat orang-orang yang mereka sayang, Kairi lalu memaksakan dirinya hingga bertemu dengan Keiichiro di jalan. Keiichiro bersikeras akan membantunya untuk menyelamatkan orang yang mereka sayang. Namun Kairi mengatakan bahwa ia takkan bisa menjadi dirinya, sementara ia takkan bisa menjadi seperti Keiichiro terakhir. Ia pun berterima kasih dan segera menyusul Zamigo untuk pertarungan penentuannya dengan Zamigo. Di lain tempat, kita melihat Toma dan Umika yang kemudian saat ingin mencari VS Changer mereka yang mereka disita, pun bertemu dengan Tsukasa dan Sakuya. Para pencuri mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa berdiam diri melihat teman seperjuangannya sendirian untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayang. Hingga para polisi pun mempercayainya dan meminta maaf jikalau para polisi lebih dapat diandalkan. Mungkin mereka tidak akan berakhir seperti sekarang. Namun mereka menyangkalnya karena mereka mengetahui seberapa mengagumkannya para polisi. Kembali pada pertarungannya Kairi dan Zamigo, terlihat bahwa Kairi sedang disudutkan. Beruntung Toma dan Umika tiba untuk menyelamatkannya. Umika pun mengatakan janjinya untuk saling melindungi dan berjuang bersama-sama hingga sekarang. Ditambah dengan Null, mereka pun berniat membuat rencana. Setelah berhasil mengambil Lupin Collection dari Zamigo, kita pun kedatangan bos gangler
Zamigo meminta untuk membiarkannya bertarung di dalam brankas Bos Gangler, agar pertarungannya dengan Lupin Ranger tidak dapat diusik oleh seseorang. Setelah memberikan Lupin Collection-nya, mereka pun memutuskan untuk menyusul Zamigo. Di sana, mereka menyadari sisa dari Lupin Collection berada di brankas Bos Gangler. Lalu mereka pun melanjutkan pertarungannya melawan Zamigo dan membuat Toma dan Umika tertembak dengan pistolnya. Namun tiba-tiba ia tak dapat mengeluarkan pistolnya lagi, dan hal ini disebabkan rencananya bersama Null, yaitu mengunci brankasnya, yang membuat ia tak dapat menggunakan kemampuannya. Alhasil Zamigo dikalahkan dan membuat orang-orang yang ia bekuka telah kembali. Juga dengan Toma dan Umika. Mengetahui Zamigo telah dikalahkan, kita melihat Bos Gangler tampak santai saja dan berpikir mereka yang di hadapannya tak akan dapat mengalahkannya. Namun kita mendapati kejadian aneh. Di markas Arsène Lupin, kita melihat Lupin Collection bertambah banyak, dan hal itu adalah ulah dari Kairi dan yang lain. Ia memiliki buku pemindahan dengannya, yang membuat Pato Ranger sekarang dapat menyeimbangi Bos Gangler. Dengan menggunakan power up Siren Striker, ia pun dapat mengalahkan Bos Gangler. Hingga ia pun diperintahkan untuk menghabisinya. Dan Kagero pun seketika mengingat kenangannya bersama Kairi dan yang lain. Lalu ia pun menembaki Bos Gangler. Dan melihat berita dari Pato Ranger semakin populer, dan kemunculan Gangler menjadi lebih jarang diketahui. Juga abangnya Kairi, tunangannya Toma, dan temannya Umika telah hidup damai. Sementara itu, di bawah tanah, terdapat Bos Gangler yang dirantai, guna diharapkan agar Kairi dan yang lain sewaktu-waktu dapat dibebaskan. Tiba-tiba alarm kemunculan Gangler berbunyi, dan setibanya di sana, kita melihat sosok yang tidak asing. Ia adalah para pencuri. Alasan mereka terbebas dikarenakan Jackpot Striker menggunakan kemampuan mengendalinya. Ia membuat Bos Gangler dapat mengeluarkan mereka. Dan di balik kemunculan Jackpot Striker, mereka mendapatkan bantuan dari orang-orang yang mereka sayang, yang rela menjadi pencuri. Di balik rasa senang karena mereka telah selamat, para polisi pun bertanya kenapa mereka masih menjadi pencuri. Lalu dijawablah, karena mereka masih bertugas untuk mencuri Lupin Collection. Dan itu termasuk koleksi para polisi. Dan seperti biasa, aksi kejar-kejaran pencuri dan para polisi pun berlanjut. Dan inilah ending dari Lupin Ranger versus Pato Ranger.